Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Wulandari dengan NIM 2106091039. Jadi di sini saya akan melakukan konseling KB. Silakan menonton. Misi Bu. Ya Bu, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Ayu yang bertugas pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu, Ibu tujuannya ke sini untuk apa nggih? Jadi begini Bu, tujuan saya kemarin itu saya ingin menggunakan KB Bu. Menggunakan KB nggih. Baik Ibu. Jadi sebelumnya saya izin untuk menanyakan nama Ibu terlebih dahulu Ibu. Jadi untuk namanya Ibu siapa? Ibu Desi. Baik. Untuk umurnya 29. Alamatnya di mana Bu? Kubu Tambahan Bu. Baik Ibu, sebelumnya izin bertanya Bu ya. Sebelumnya Ibu udah pernah memakai pil KB? Belum Ibu. Belum pernah. Jadi ini untuk yang pertama kalinya ya Bu ya. Iya, Baik Ibu, jadi di sini saya izin untuk menjelaskan jenis-jenis KB terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa lihat dari sini. Nah, di sini ada KB suntik Ibu, di mana KB suntik ini memiliki dua jenis. Nah, yang pertama ada KB suntik 3 bulan dan KB suntik 1 bulan. Nah, KB suntik 1 bulan ini mengandung 2 hormon Ibu. Yang pertama ada hormon progeston dan estrogen. Nah, yang kedua ada KB suntik 1 bulan yang mengandung 1 hormon. Nah, itu mengandung hormon progeston. Nah, apabila Ibu menyusui, itu lebih cocok untuk menggunakan KB suntik 1 bulan Ibu, karena itu tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu. Nah, kemudian di sini ada KB implan. Nah, KB implan ini di mana merupakan alat kontrasepsi yang mencegah kehamilannya tuh 3-5 tahun. Nah, nanti akan dipasangkan pada lengan yang tidak dominan Ibu. Kemudian ada KB pil. Nah, KB pil ini memiliki 2 jenis. Nah, yang pertama tuh ada pil mini dan pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini sama memiliki 2 hormon. Yang pertama hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, di sini kemudian ada pil mini. Nah, pil mini ini juga memiliki 1 kandungan Ibu, kandungan hormon progestin. Nanti apabila Ibu sedang menyusui, Ibu bisa pakai pil mini Ibu. Jadi di sini pil mini kan hanya mengandung 1 hormon aja, yaitu progestin. Jadi Ibu tuh tidak mempengaruhi dari produksi ASI. Nah, kemudian di sini ada KB AKDR atau KB IUD. Nah, di sini KB IUD ini bisa mencegah kehamilan 5-10 tahun Ibu. Nah, di sini nanti KB-nya akan dipasangkan pada rahim Ibu. Nah, di sini juga KB-nya ini tuh tidak mempengaruhi produksi dari ASI. Jadi Ibu menyusui bisa menggunakan ini. Nah, kemudian yang terakhir ada KB kondom Ibu. Nah, di sini KB kondom itu bisa dipakai perempuan maupun laki-laki seperti itu. Nah, kemudian KB kondom ini bisa mencegah kehamilan apabila Ibu memakainya dengan benar. Nah, KB kondom ini juga tidak hanya mencegah kehamilan Ibu, bisa mencegah penyakit IMS atau infeksi menular seksual seperti itu Ibu. Jadi dari semua penjelasan saya tadi ini, apakah Ibu sudah ada bayangan untuk menggunakan KB yang mana? Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini saya ingin menggunakan KB implan. Oh, KB implan ya Ibu ya. Baik Ibu, karena Ibu memilih KB implan, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang KB implan biar Ibu lebih pasti dalam memilih KB ini. Nah, KB implan itu kan tadi sudah saya jelaskan sedikit. KB implan ini merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk batang yang nantinya akan ditanam pada lengan yang tidak dominan seperti itu. Nah, kemudian untuk jangka pencegahan kehamilannya itu sekitar 3-5 tahun Ibu. Nah, kemudian juga untuk KB implan ini bisa dipakai untuk Ibu menyusui karena tidak mempengaruhi dari produksi ASI. Nah, kemudian keuntungan dari KB implan ini Ibu. Nah, KB implan ini
sangat cocok untuk ibu yang mencegah kehamilan sekitar 5 sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian juga KB ini tidak mengandung hormon estrogen yang dimana meminimalkan perasaan tidak nyaman seperti mual, pusing, kemudian ibu mungkin sakit kepala bagian sebelah kiri aja gitu. Kemudian juga aman untuk untuk tensi ibu. Nah, kemudian juga cocok untuk ibu yang tidak bisa memakai alat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Kemudian juga KB implan ini cocok untuk ibu yang masih dalam usia reproduksi ibu, jadi masih bisa dipakai, aman untuk yang ibu-ibu yang masih pengen untuk menikah, untuk memiliki anak lagi. Nah, kemudian juga cocok untuk ibu yang sulit mengingat apabila harus meminum obat yang tiap hari atau pil yang tiap hari itu. Nah, kemudian juga cocok untuk ibu menyusui. Nah, kemudian adapun efek samping dari KB implan ini, Ibu. Nah, KB implan ini memiliki efek samping seperti nyeri kepala, kemudian penambahan berat badan, kemudian juga mungkin ada mengalami penurunan berat badan, kemudian nyeri pada payudara, kemudian juga perubahan mood dari ibu. Nah, kemudian KB implan ini dalam proses pemasangannya mungkin akan sedikit kita akan melakukan pembedahan ibu pada lengan ibu untuk memasukkan alatnya. Nah, kemudian juga wanita-wanita atau ibu-ibu yang tidak bisa menggunakan KB implan ini, yaitu wanita ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung, kemudian juga gangguan fungsi hati, kemudian kolesterol, kemudian diabetes, kanker, dan ada juga mungkin kanker dari kanker payudara seperti itu, Ibu. Nah, kemudian ini Ibu akan mengandung hormon progestin ya, Bu ya, untuk pencegahan kehamilan dengan cara menghalangi pelepasan sel telur menuju ovarium atau rahim ibu. Nah, kemudian hormon inilah yang mengentalkan lendir servis ibu, jadi sehingga sperma dari suami ibu itu tidak bisa masuk ke dalam rahim, dan inilah yang terjadi pencegahan kehamilan ibu seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ibu memiliki pertanyaan? Tidak, Ibu. Penjelasan yang tadi Ibu jelaskan sudah jelas. Baik, Ibu. Apabila Ibu tidak ada pertanyaan, jadi di sini saya akan sedikit bertanya kepada Ibu, atau Ibu bisa menjelaskan secara ulang agar saya tahu apakah Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya tadi itu dengan benar. Apakah Ibu bisa mengulang dari penjelasan saya tadi? Baik, bisa, Ibu. Yang dimana KB implan itu untuk lama pemasangan 3-5 tahun. Kemudian itu KB implan akan dipasangkan pada bagian tangan yang tidak dominan, Ibu ya. Kemudian nanti Ibu menjelaskan katanya bakal ada sayatan pada bagian lengan. Kemudian untuk yang tidak boleh menggunakan KB implan itu tadi yang saya dengar itu ibu yang memiliki penyakit kanker payudara dan juga diabetes. Nah, benar sekali, Ibu. Berarti Ibu sudah mendengarkan dari penjelasan saya dengan baik ya, Bu ya. Iya, Ibu. Kalau gitu saya ingin melakukan pemasangan tersebut tuh besok, Ibu ya, tapi saya akan diskusikan dulu kepada suami saya. Iya, Ibu, boleh. Jadi Ibu bisa diskusi dulu dengan suami boleh atau tidak untuk melakukan pemasangan KB ini. Nanti Ibu bisa datang kembali ke PMD ini ya, Bu ya. Baik, Ibu. Kalau gitu saya izin untuk pulang dulu, Ibu ya, untuk berdiskusi dulu. Baik, Ibu. Hati-hati ya, Bu ya, di jalan. Iya, Ibu.